Saya singkat saja. Satu hal barangkali pemahaman tentang the food safety ya. Barangkali teman-teman kurang begitu paham. Kita tahu bahwa di suhu ruangan dengan 5 sampai 60 derajat Celcius itu adalah suhu kritis. Jadi nggak heran makanan basi, tumbuh jamur, tumbuh bakteri dan sebagainya. Yang menarik, pedoman dari BGN sendiri udah ditulis sama dia nih. Kunci keamanan pangan. Nomor 1, jagalah pangan pada suhu aman. Mana yang aman? Kalau suhunya udah antara 5 sampai 60 derajat. Itu sebabnya kalau kita pesta makan dengan prasmanan di skal gitu, di bawahnya ada pemanas, bukan supaya makanannya enak dan anget, tapi supaya ini menghindari bakterinya tumbuh. So pastikan bahwa makanan yang dibagi itu tidak masuk ke suhu 60 derajat ke bawah. Nah pikirin, cara satu-satunya adalah barangkali geser SPPG-nya ke kantin sekolah. Itu pertama. Kedua, ini menarik. Pelibatan siapa saja. Tolong libatin Persagi dong. Kita punya Persatuan Ahli Gizi. Nah yang menarik Bapak Ibu, barangkali ini pemahaman juga buat Anda, punten, izin. Ahli Gizi Indonesia tuh banyak sekali reno-renone. Nek wong Jawa ngerti reno-renone apa? Jadi ada namanya ahli gizi yang berasal dari teknologi pangan. Kalau ahli gizi dari Tekpang, wah nggak heran dibelain itu semua kemasan. Karena yang penting hitungan kalori. Mereka adalah penghamba UPF. Nah, libatkan juga TPG, tenaga pelaksana gizi. Mereka adalah orang yang paling tahu di lapangan, ya, kader. Nah, kenapa kelihatannya kader Posyandu TPG nggak dilibatkan? Karena BGN udah tahu pasti bakal dikuyok-kuyok. Karena apa? Iki panganan opo iki, ya kan? Lowong susu isinya dudu susu isinya gula tok itu ya, pasti dikuyok-kuyok. Ya jelas mereka nggak dilibatkan daripada merugikan, ya kan? Kontraproduktif. Nah, bicara tadi Bu Neti mengatakan list SPPG yang bagus dan tidak bagus. Bu, sulit Bu, karena mereka tidak terbuka. Kita jangan tahu. Nah, yang saya tahu yang bagus Anda boleh follow ya. Itu yang namanya SPPG Bener Purworejo. Bener Purworejo tuh oke banget. Karena ya dia suka nanya sama saya. Tapi mereka juga kejebak akhirnya. Kenapa? Karena ketika di menu kering, mereka kejebak dengan Promina. Mereka kejebak dengan susu ibu hamil. Sampai ada warga yang nanya ke saya, "Dok, saya punya 1 lemari loh. Karena saya kalau minum susu ibu hamil kayak muntah." Itu kalau dihitung tuh berapa juta itu. Nah, yang menarik adalah selalu pertanyaan Bapak Presiden kepada Pak BGN, Kepala BGN adalah, udah berapa banyak dapurnya? Udah berapa banyak orang yang terima? Dia nggak tahu bahwa yang terima itu ada juga yang kejet-kejet gitu loh ya. Nah, berikutnya lagi adalah kita harus merevisi panduan. Kalau panduan BGN masih tertulis ada makanan kering, ada susu formula lanjutan, yang nggak heran SPPG menyediakan itu. Ya, sampai ada ketua tim menggerak PKK, salah satu ibu camat dan ibu bupati yang kenal baik sama saya, itu mengatakan, "Dok gimana dok? Saya ibu bupati, tapi kalau aku nggak ngikutin, aku dikuyok-kuyok nanti ini." Karena panduan BGN kayak gitu. Lah panduannya mesti direvisi. Nah, bicara tentang pentahelix, untuk mengungkit, untuk mengubah cermin malnutrisi di Indonesia, kita kenal yang namanya pemerintah. Kita kenal yang namanya masyarakat, kita kenal yang namanya media, kita kenal yang namanya akademisi dan pakar. Akademisi nggak didengar Pak, masuk kuping kiri keluar kuping kanan, kalian aja nggak didengar kan sebagai perwakilan rakyat. Nah yang kelima, pelaku usaha. Wah iki gonge gitu. Nah si pelaku usaha sebetulnya bisa kita libatkan, jangan salah. Saya main nama pelaku usaha, tapi tolong BGN atau MBG jangan dijadikan etalase jualannya dia. Enak aja, mentang-mentang harga diskon, dikasih susu ibu hamil, susu formula lanjutan. Kalau dia mau terlibat, sediain itu dapur yang benar di kantin sekolah. Sediain itu mobil dengan berpemanas, sehingga anak-anak ketika menerima makanan itu masih 75 derajat Celcius. Tidak mendidih tapi masih bagus. Ya, coba Anda cek di belahan dunia sebelah mana, food tray itu disusun, diikat nganggo tali rafia gitu. Mesano itu khas Indonesia itu loh. Ya, jadi Anda lihat bahkan di India aja mereka membagi langsung di dapur makanan basah, makanan yang keluar dari panci. Oke, and then ada satu lagi. Ada anak yang sebetulnya punya kebiasaan sarapan Bapak Ibu. Tapi gara-gara ada MBG, dia jadi nggak sarapan. Karena apa? Takut dimarahin sama gurunya karena makannya nggak habis. So jangan melihat dari satu sisi anak yang tidak sarapan loh. Ada anak yang kebiasaannya bagus udah sarapan, malah jadi nggak jadi sarapan. Dan yang berikutnya lagi adalah pikirkan tenaga SPPG yang sudah direkrut.
Ya kita juga nggak mau melakukan moratorium karena mereka adalah orang-orang yang udah senang dengan gaji 1,8 juta kayak kemarin tuh ada yang keluar di TikTok ya, wih gaji gue bagus, sementara di tempat itu guru cuma 300.000 honornya per bulan. So saya tidak mau juga posyandu keseret karena sekarang udah kelihatan nih posyandu mulai keseret, saya udah bilang karena apa? Karena mereka sudah mulai membagi susu-susuan yang berasa-rasa, mulai membagi apa namanya biskuit-biskuit. Nah satu hal lagi adalah yang lebih penting, tolong bedakan rekomendasi dari kritik. Saya pengen pemerintah kita itu dengar ini rekomendasi karena kita semua sayang bangsa ini. Kita cinta bangsa Indonesia, apapun warna kulit kita, apapun bentuk mata kita. Kita adalah orang Indonesia. Tapi tolong, semua yang sifatnya ingin mendukung dengan suatu ide-ide tertentu, jangan dianggap sebagai kritik. Jadi berasanya kayak the super body yang selalu benar. Itu sebabnya kenapa mereka tidak melibatkan posyandu, tidak melibatkan TPG, tidak melibatkan dan sebagainya. Bicara tadi Mas yang mengatakan tentang UPF yang masih bisa diterima. Barangkali saus tomat masih bisa diterima kali ya. Kecap masih bisa diterima kali ya. Tapi bukan yang namanya, saus tiram masih bisa lah, dikit-dikit lah ya. Itu kan UPF juga. Tetapi tolong, jangan biskuit, jangan roti kemasan. Dan tadi menarik bahwa salah seorang yang mengatakan bahwa Indonesia itu kekurangan makan sayur dan buah. Bapak Ibu, dari Survei Kesehatan Republik Indonesia 2024, Anda tahu jumlah orang Indonesia berapa persen yang kurang makan sayur dan buah? Saya sebutin angkanya biar kejet-kejet. 96,5%. Ini adalah tanah air yang kaya. Varian sayur dan buah terbanyak di seluruh daerah tropis ada di negeri ini. Tapi Anda bikin anak-anak Anda makan bakmi, anak-anak Anda makan spaghetti, requestnya adalah burger. This does not make sense at all. Terakhir, intoleransi beda dengan alergi. Jadi kalau nanti misalnya Anda memanggil BGN dan BGN dengan gagahnya mengatakan nggak ada tuh yang muntah, lah iya. Intoleransi beda dengan alergi. Alergi saat diberi langsung muntah, langsung diare, langsung mencret, langsung berak-berak. Tapi intoleransi itu ibaratnya seperti Anda punya mertua 3 bulan di rumah. Kalau dia baru datang 3 hari nggak apa-apa, it's okay. Tapi begitu mertua ini mulai 3 bulan, jadi yang disebut dengan exposure, paparannya harus sering. Tiap hari minum susu, lah jeder. Setelah sebulan 2 minggu, mulai kembung, mencret. Itu intoleransi. Jadi intoleransi beda dengan alergi. Jadi saya sakit hati kalau ada orang mengatakan itu dasar norak aja nggak biasa makan enak. Bukan nggak bisa makan enak karena diintoleransi. Dokter kan juga nggak bisa makan tiramisu. Barangkali itu aja. Kami di sini semuanya dengan senang hati ingin membantu. Karena kita adalah bagian dari rakyat Indonesia. Undanglah kami nggak dibayar, kami juga mau kok. Tenang aja. So silakan Bapak Ibu yang terhormat, ini adalah suatu ajuan dari kami dan barangkali sedikit-sedikit mau ditambahkan oleh Mbak Olive. Monggo. Silakan.